The Last of Us. Hari ini gue bakal ngebahas adaptasi game satu itu. Halo, nama gue Tri, selamat datang di channel gue. Sebelum gue mulai reviewnya, gue kasih sedikit sinopsis dari game ya. Jadi game sendiri itu berpusat sama dua karakter, Joel sama Ellie, yang ngelakuin semacam road trip gitu, menjajah dunia post apokalips yang dipenuhi para zombie yang disebabkan oleh jamurnya cordyceps kalau nggak salah. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Jadi pas pertama kali gue nonton trailer dari serial ini, gue langsung suka. Jadi dari tone cerita, atmosfer, sama latar yang ditampilin di trailer itu sekilas aja, itu gue langsung tahu kalau ini tuh adaptasi dari Last of Us. Gue agak nggak ngerasa dari beberapa adaptasi game terakhir ya, itu kadang kita tuh kudu mikir gitu, ini adaptasi, beneran adaptasi dari game. Karena kadang kalau kita nggak ngelihat judulnya atau nggak ngelihat dari title card yang muncul di trailer, kita tuh nggak sadar, oh ini tuh adaptasi dari game ya. Gitulah pokoknya, kadang suka dari desain karakter juga suka agak beda ya. Nah, jadi untuk Last of Us ini sendiri itu enggak. Pas baru gue lihat trailer dan pas gue nonton episode 1 aja, gue udah ngerasa kalau ini tuh adaptasi dari game Last of Us. Pas gue pertama kali denger soundtrack yang digunain buat openingnya aja, udah nyambut telinga gue buat tahu kalau ini tuh emang adaptasi dari game tersebut. Dengan makanya langsung soundtrack dari game Last of Us di openingnya. Selain itu juga yang gue senang dari adaptasi serial ini, itu mereka benar-benar memanfaatin durasi penayangan untuk ngejelasin ceritanya lebih dalam. Gak cuma nargetin pencinta dari game tersebut juga, tapi ngerangkul juga penonton baru yang gak tahu apa dari cerita serial ini. Mereka tuh secara pelan-pelan ngejelasin situasi bagaimana kejadian sebelum di game itu terjadi ya. Bahkan tambahan acara TV yang jadi opening dari serial ini juga, yang gak ada di game ya, itu jadi tambahan yang bermakna untuk nambahin konteks dari keseluruhan cerita. Terus salah satu yang gue suka juga, pas nunjukin kalau kejadian kiamat itu datang benar tiba-tiba. Gak ada satupun yang tahu dan siap bahwa kejadian itu bakal terjadi. Kita bisa ngelihat gimana Joel dan anaknya Sarah kayak ngelakuin kesehariannya kayak biasa aja gitu. Gak ada bedanya dari hari lain. Sampai tiba-tiba boom, semua kejadian. Pas kejadian juga kita bisa ngelihat gimana riuhnya, rumitnya, gimana orang tuh paniknya kayak gimana. Benar-benar nggambarin suasana yang real banget itu. Kalau kejadian yang orang kan nggak tahu ini sebenarnya ada apa, terus orang jadi pada panik sendiri karena ya itu tiba-tiba itu, dan kepanikan aja kerasa real banget juga. Terus selain itu juga ada hal menarik lainnya yang udah ditis dari trailernya ya, Indonesia dan nama Jakarta itu disebutin di salah satu scene di cerita ini, yang ngebuat gua semacam bangga. Nyebutin Jakarta ya, anjir, Indonesia juga. Terus selain hal yang kecil itu juga, yang hebat dari serial ini juga, dia mampu bikin gue invest dengan karakter anak dari Joel. Ya menurut gue lebih lebih tertarik dibanding versi dari game itu sendiri ya. Karena mungkin karakter anak dari Joel, si Sarah itu lebih di flash out sebagai karakter, sehingga pas ketika kejadian, spoiler, jadi anaknya ditembak itu terjadi menjadi lebih berkesan dan rasa lebih menyedihkan juga. Di game sendiri udah cukup menyedihkan, dan pas gue liat serialnya mungkin karena lebih ditunjukkan, itu jadi lebih sedih lagi juga. Karena kita dapetin waktu lebih dengan mereka, gimana kita ngerasa chemistry mereka juga lebih panjang dibanding di gamenya. Terus buat cast karakternya, gue di sini ngerasa Pedro Pascal udah cocok banget sebagai karakter Joel.
gue ngerasain karakter itu gimana dia bekerja, berinteraksi sebagai karakter tersebut secara utuh. Mungkin pas gue main dulu kan ada apa ya, aspek gue masuk ke dalam Joel karena gue kendaliin ya. Tapi di sini gue ngerasa karakter muncul sebagai karakter Joel seutuhnya tanpa inputan gue sebagai pemain. Terus buat Bella Ramsey sebagai Ellie, dari fisik sih ya itu menurut gue agak kurang ya, maksudnya dari muka itu agak kurang buat Ellie. Tapi pas gue lihat dari episode satunya, aktingnya sendiri udah cukup mantap lah ya sebagai Ellie ya. Sifatnya tampilin juga gue bisa lihat, oh iya ini benar karakter Ellie. Bella Ramsey ini gue inget dulu tuh pernah main Game of Thrones ya, dimana di situ sih udah cukup baik, dan di serial ini dia juga udah acting cukup baik juga sih. Walaupun balik lagi, menurut gue dia agak kurang mirip dari muka, tapi ya udahlah. Semoga dia tetap bisa jadi karakter Ellie yang baik sampai akhir season. Terus buat karakter Sarah yang dimainin sama Nico Parker, walaupun tampil nggak full episode, dia muncul dan memukau, ninggalin kesan baik sebagai karakter. Ya mungkin lebih baik dari karakter Sarah di game ya menurut gue. Terus buat karakter-karakter lain, mungkin bakal gue kasih note buat cast karakternya di episode berikutnya ya. Karena kan mereka kan tetap muncul di episode seterusnya. Selain itu juga gue cukup salut buat yang ngejadiin pengisi suara Marlin, itu Merle Dandridge, di cast jadi karakter Marlin di serial ini juga. Jadi ya Marlin di game sama Marlin di serial sama aja, jadi ya gue wah bener nih. Tapi ya saya nilai plus yang gue bilangin, ada nilai yang menurut gue agak minus juga di episode 1 ini. Jadi setelah temponya enak ya, lambat gitu ngejelasin ceritanya, pokoknya temponya pas lah sebenarnya, gak lambat pisan, gak cepet-cepet amat. Jadi kita tuh bisa nikmatin gimana ceritanya dikupas gitu lebih baik. Tapi di adegan akhir menuju ending ya, itu entah kenapa kerasa kayak terlalu terburu-buru. Bahkan kalau dibandingin sama gamenya aja, itu adegan buru-buru banget. Setelah semuanya di flash out enak kan ya, tiba-tiba di akhir kayak kita dikasih fakta yang buru-buru banget. Karakternya tuh kayak percaya ada satu fakta yang dikasih si Ellie di ending di episode 1 ini, itu digambarin beda dari gamenya. Dimana di game itu Joel sama Tess itu kayak lebih hati-hati pas di momen itu, kayak orang normal aja biasanya. Tapi di serial ini mah kayak main percaya aja gitu, maksudnya dibilang oh iya siap oke kita lanjut lagi, kayak gitu aja, yang ngebuat kayak kurang yakin gitu karakter sebagai manusia pas di itu. Maksudnya orang biasa juga kalau misalkan udah hidup sekitar 20 tahunan di dunia penuh zombie gitu, ada yang ngaku-ngaku gitu, yang gak main percaya. Ini main percaya aja. Di game sendiri gak main percaya juga kan, langsung ditodong pistol, hei. Tapi di sini ini nih, siap, ayo lanjut lagi. Apaan? Jadi menurut gue yang awalnya cukup ramah buat penonton baru, ini kayak disuruh paksa buat paham kayak kita main game ya, buat memahami scene di akhir episode itu ya, karena buru-buru banget. Tapi secara keseluruhan gue ngerekomendasiin buat nonton serial ini, walaupun ada kekurangan di ending scene di episode 1 ini, tapi tertutup sama mayoritas cerita di episode 1 ini juga. Jadi ya buat yang belum nonton episode 1 dari Last of Us, ini gue rekomendasiin buat ditonton serialnya, mumpung masih tayang, mumpung masih ada sekitar 8 episode lagi, 9 episode ya kalau nggak salah ya. Itu berapa episode? Wah, jangan lupa nonton lah, biar kita bisa watch along bareng. Buat yang udah nonton satunya, ayo coba kita ngobrol di kolom komentar, gimana tanggapan kalian tentang episode 1 itu. Nah, kalau kayak gitu kayaknya cukup segitu dulu ya. Video dari gua, jangan lupa like sama subscribe juga. Kalau gitu sampai jumpa lagi ya kawan, bye.